Allah dan malaikatnya bersalawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sudah menjadi kewajiban kita umat manusia untuk bersalawat padanya. Mencintai Rasulullah berarti mencintai sunnah-sunnah beliau. Mencintai Rasulullah berarti mencintai apa yang beliau cintai dan semua hal yang beliau benci. Cukuplah dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, juga tidak mengurangi. Kalau saja ada satu manusia yang paling pantas untuk diikuti perilaku hidupnya, maka dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai Rasul dengan perilakunya. Begitupun seharusnya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir dengan wawasan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok istimewa yang telah dipilih oleh Allah. Tidak hanya untuk segolongan manusia saja, namun untuk seluruh umat manusia. Beliau adalah Rasul terakhir, penutup nubuah dan risalah. Bahkan Allah telah mengambil sumpah dan janji para nabi sebelumnya untuk mengikuti Rasul yang juga mengakui diutusnya nabi-nabi sebelum beliau. Rasul menjadi saksi atas umat sebelumnya. Ini sesuai dengan firman Allah. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Tak hanya itu, mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Begitu pula sebaliknya. Siapa yang ingkar kepada Rasul, maka ia ingkar pula kepada Allah. Rasul adalah kekasih Allah yang wajib kita cintai. Beliau adalah rahmah, pemberi petunjuk, dan nikmat yang terbesar bagi umat manusia. Allah hanya menerima umat yang beriman padanya, dan Rasulullah yang membawa syafaat itu kepada kita. Sungguh kecintaan kepada beliau akan membawa kebaikan bagi kita. Dengan mengikuti akhlak beliau yang sangat mulia dan menjadikannya teladan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Kisah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih kucintai daripada diriku dan anakku. Apabila aku berada di rumah, lalu kemudian teringat kepadamu, maka aku tak akan tahan meredam rasa rinduku sampai aku datang dan memandang wajahmu. Tapi apabila aku teringat pada mati, aku merasa sangat sedih, karena aku tahu bahwa engkau pasti akan masuk ke dalam surga dan berkumpul bersama nabi-nabi yang lain. Sementara aku, apabila ditakdirkan masuk ke dalam surga, aku khawatir tak akan bisa lagi melihat wajahmu, karena derajatku jauh lebih rendah dari derajatmu." Sungguh Allah mendengar setiap yang diucapkan umatnya. Malaikat Jibril turun dan membawa firman Allah. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Subhanallah. Lalu masihkah kita menyaksikan kewajiban untuk mencintai Habibullah Nabi Muhammad? Namun bagaimana mencintai Rasul dengan benar? Kisah paman Nabi patut kita ingat. Abu Thalib begitu mencintai beliau.
Ia menjamin keselamatan Nabi, menjaga dan menyayanginya. Namun sampai akhir hayatnya, ia tak sempat beriman kepada Allah. Beginikah cinta kepada Rasul? Ridho Rasul berarti ridho Allah pula. Tak ada keraguan bagi kita untuk mengikuti Rasul, mencintainya dengan cara yang sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya iman. Mencintai Rasul adalah dengan mentaati apa yang beliau perintahkan. Karena beliau adalah laksana Al-Quran berjalan. Segala tindak laku Nabi adalah berdasarkan pada Allah. Dengan mengikuti apa yang beliau tunjukkan adalah suatu bentuk kecintaan yang sesungguhnya. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Ayat ini merupakan jawaban bagi Ka'ab bin Ashraf dan kaumnya yang mengaku mencintai Allah, mengaku sebagai anak-anak dan kekasih Allah. Namun ia tak mau mengikuti Rasul. Rasul pun datang dan menyerukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Aku ini utusan Allah kepadamu sekalian, akan menyeru kamu agar beriman kepadanya. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku dan kerjakanlah perintahku. Niscaya Allah mencintai dan meridhoi kamu. Namun sampai akhir hayatnya, Ka'ab bin Ashraf tidak bertaubat. Bahkan ia harus menelan akibat perbuatannya sendiri yang menghinakan Rasul dan kaum muslimin di Madinah. Ia akhirnya dipenggal oleh saudara angkatnya sendiri, mati dalam keadaan tak beriman. Mencintai Allah tanpa mengikuti Rasul adalah kedustaan. Bagaimana mungkin mengaku cinta pada Allah, namun tingkah laku dan perbuatan tak mencerminkan kecintaan tersebut? Mengikuti Rasul dengan sungguh-sungguh akan membawa kita pada ridho dan ampunan Allah. Sungguh ironis jika kita mengaku cinta pada Rasul, tapi kita memandang aneh seorang yang memelihara jenggot atau tidak isbal dalam berpakaian. Bukankah mencintai Rasul adalah dengan mengagungkan dan memuliakan pribadi beliau, meneladani sunnah beliau? Apakah kita termasuk orang yang mengingkari sunnah Rasul seperti yang telah diisyaratkan beliau sendiri? Sungguh-sungguh aku akan dapati salah seorang dari kalian bertelekan tiduran di atas dipannya. Lalu datang kepadanya sebuah perintah dari perintahku atau larangan dari laranganku, lalu dia mengatakan, saya tidak tahu itu. Apa yang kami dapatkan dalam kitab Allah, kami ikuti. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dari Abu Rafi. Maka hidupkan dan kayakanlah pribadi kita dengan mengikuti apa saja yang Rasul sukai dan tunjukkan. Karena bukan tanpa alasan, kepribadian beliau yang agung dan mulia pasti membawa kebaikan dalam setiap lakunya. Dan bukan berarti sunnahnya akan menghalangi kita. Suatu ketika, beberapa sahabat bertanya kepada istri Nabi, amalan apa yang sering beliau lakukan ketika sedang sendirian? Jawaban yang mereka dapat membuat mereka menganggap bahwa mereka sangat jauh dari apa yang dilakukan Nabi. Maka mereka pun masing-masing menetapkan tekad. Salah seorang dari mereka berkata, tak akan menikah. Yang lain bersungguh-sungguh tak akan makan daging. Yang lain lagi berujar, tak akan tidur di atas kasur. Ketika Rasul mendengarnya, beliau menyanjung Allah dan berkata, mengapa ada orang-orang yang mengatakan demikian dan demikian? Padahal saya bangun sholat malam dan saya juga tidur. Saya puasa dan saya terkadang tidak puasa. Dan saya juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, dia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Sunnah Rasul berarti juga kenikmatan yang sejalan dengan ibadah untuk mendapat ridho Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengikuti sunnah Rasul akan mendapatkan pahala 50 kali dari pahala para sahabat yang mengamalkannya. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari untuk orang yang bersabar seperti memegang bara api. Mereka yang mengamalkan sunnah pada hari tersebut mendapatkan pahala 50 kali daripada kalian yang mengamalkan amalan tersebut. Para sahabat bertanya,
mendapatkan pahala 50 kali daripada kita atau mereka? Rasulullah menjawab, bahkan 50 kali pahala daripada kalian. Hadis riwayat Al-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Seorang yang jatuh cinta pasti akan sering menyebut nama orang yang dicintainya. Begitupun jika kita mencintai Rasul. Sudah tentulah kita sering bersalawat dan salam kepada beliau. Karena salawat mengandung keberkahan, doa, pengagungan, dan pemuliaan. Allah sendiri bersolawat untuk memuji Rasul di hadapan para malaikat. Begitupun para malaikat. Maka berbanyak-banyaklah salawat. Karena satu salawat akan dibalas 10 kali salawat oleh Allah. 10 kesalahan yang terhapus dan 10 derajat surga yang lebih tinggi kelak. Seperti yang diriwayatkan oleh An-Nasai, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Subhanallah. Ketika Rasul telah wafat, para sahabat begitu sedih dan merasa kehilangan. Bahkan Bilal memilih untuk hijrah ke Syam karena Madinah selalu mengingatkannya akan Rasul. Begitu cintanya Bilal hingga ia tak sanggup mengumandangkan azan di Madinah. Namun ketika ia bermimpi bertemu Rasul dan kemudian ia ke Madinah, ia bertemu dengan cucu Rasul Hasan dan Husain. Atas permintaan keduanya, Bilal pun kembali mengumandangkan azan. Asyhadu anna Muhammadan. Sungguh, mendengar lantunan azan dari Bilal, sontak seluruh rakyat Madinah menangis. Mengira Rasul yang amat mereka cintai telah kembali. Begitu merindunya mereka hingga mereka menangis. Sungguh kuat perasaan rindu yang dirasakan oleh Bilal. Hingga ketika ia hendak menjemput nyawanya, ia berkata berbahagia karena esok ia akan bertemu dengan para kekasih tercinta, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Subhanallah. Ya, kerinduan adalah salah satu bukti cinta. Maka rinduilah Rasul dengan segenap rasa, berharap berjumpa kelak di surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Cinta datangnya dari hati dan ditunjukkan dengan amalan perbuatan, tak sekedar kata-kata belaka. Terlebih lagi, mencintai beliau adalah melebihi kecintaan kita pada hal duniawi, melebihi kecintaan kita pada diri sendiri, anak atau keluarga. Bahkan Umar bin Khattab sempat ditegur oleh Rasul. Ketika itu, Umar menyatakan bahwa ia mencintai Rasul lebih dari segala sesuatu kecuali cinta pada dirinya sendiri. Rasul pun mengkoreksi Umar. Beliau berkata, bahwasannya tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai Rasul melebihi apapun, bahkan cinta pada dirinya sendiri. Umar pun bergegas menyatakan bahwa cintanya sepenuhnya untuk Rasul. Para sahabat telah menunjukkan kecintaan yang tak ada tandingannya. Apapun dikorbankan demi melindungi beliau. Sungguh tulus dan kuat cinta sahabat. Bahkan kaum muhajirin rela meninggalkan seluruh keluarga, harta dan kampung halamannya demi mengikuti Rasul berhijrah ke Madinah. Seperti kisah Abu Salamah ketika harus meninggalkan istri dan anaknya yang tak diizinkan ikut berhijrah oleh kaum Bani Al-Mughirah sendiri. Abu Salamah hijrah mengikuti Nabi yang dicintainya. Tak terkira pula cinta Ali bin Abi Thalib yang membuatnya rela menggantikan posisi Nabi untuk tidur di ranjang beliau. Padahal ketika itu rumah Nabi telah penuh dikepung oleh musuh. Demi kecintaannya, Ali bin Abi Thalib rela mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Subhanallah. Sungguh kita harus bertanya pada diri sendiri, seberapa besar cinta kita pada Rasul. Kecintaan kita pada Rasul bukannya tak berbalas. Rasul sendiri begitu mencintai umatnya, bahkan jauh sebelum ia mengenal umatnya. Diriwayatkan bahwa Allah menawarkan Bukit Uhud untuk menjadi emas hanya bagi Rasul. Namun Rasul berkata, "Jika begitu, wahai Tuhanku, aku tidak ridho, walau seorang pun umatku masuk neraka. Sungguh Nabi akan amat gembira jika umatnya terlepas dari siksa neraka."
Begitu bersyukur kita sebagai umat yang dipikirkan dan dicintai oleh beliau. Ketika hijrah, bukan hanya para sahabat yang berkorban, namun Nabi menunjukkan kecintaan pada umatnya. Para sahabat meminta Nabi untuk berhijrah demi keselamatannya. Namun beliau menolak dan berkata, "Tidak, yang ia cari adalah aku, bukan kamu. Maka kamu berhijrahlah." Jika Nabi hanyalah memikirkan dirinya sendiri, pastilah beliau telah lama berhijrah. Sudahkah kita mengingat dan berucap salawat dan doa setiap harinya kepada Rasul? Sesungguhnya Rasul selalu mendoakan umatnya di setiap malam kehidupannya. Bahkan ketika beliau hampir wafat, malaikat Jibril datang menghadap beliau. Nabi bertanya, "Apakah kemuliaan yang Allah berikan kepadaku?" Jibril pun menjawab, "Sesungguhnya pintu langit telah terbuka untukmu." Nabi pun berkata, "Itu untukku? Bagaimana dengan umatku?" Nabi bahkan masih memikirkan kita umatnya di saat yang kritis seperti itu. Dan Allah memberikan jawaban melalui Jibril. Allah mengharamkan surga dimasuki orang lain sebelum dimasuki umatmu. Nabi sendiri berjanji di akhirat nanti ketika satu persatu umatnya harus melintasi titian sirat, Nabi akan berdoa, "Ya Allah, salim, salim," yang artinya selamatkan, selamatkan. Subhanallah, masihkah kita ragu akan kecintaan Nabi pada kita? Rasul telah membantu kita dengan menunjukkan kepada kebenaran dan kebaikan yang dibawanya. Namun mengapa masih banyak dari kita yang menjauhi tuntunannya? Perumpamaan aku dengan umatku seperti seorang laki-laki yang menyalakan api, lalu binatang-binatang kecil dan laron menjatuhkan dirinya ke dalam api. Sementara itu, lelaki tersebut menghalanginya agar tidak jatuh ke dalam api. Dan aku berusaha memegang ikat pinggang kalian agar tidak jatuh ke dalam api neraka. Namun kalian malah lepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Cinta pada Rasul adalah kewajiban setiap umat. Namun kita harus waspada akan jeratan setan. Setan akan selalu berusaha menyesatkan umat manusia. Mereka yang tidak memuliakan Rasul, setan meniupkan rasa enggan, berat, dan angkuh untuk menegakkan sunnah. Sedangkan bagi yang telah memuliakan beliau, setan akan mendorongnya hingga memuliakan Rasul dengan cara yang berlebihan dan salah. Rasul sendiri bersabda seperti diriwayatkan oleh Bukhari, "Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hambanya. Maka ucapkanlah bahwa aku hamba Allah dan Rasul-Nya." Ketika Allah menyerukan untuk menaati Nabi, Abdullah bin Ubay berkata bahwa Nabi Muhammad telah menyamakan ketaatan padanya dengan taat pada Allah. Dan dia menyuruh kita mencintainya seperti orang-orang Nasrani mencintai Isa. Maka Allah menjawab, قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah mewajibkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, menaatinya dengan mengikuti sunnahnya dan menjadikan petunjuk-petunjuknya sebagai pedoman hidup. Mengikuti Nabi karena beliau adalah seorang Rasul, bukan yang lainnya, atau menganggap Nabi sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan yang salah adalah mengaku mencintai Rasul namun membenci sahabat dan keluarga beliau. Allah telah dengan jelas menyebutkan keutamaan sahabat. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Rasul juga menyatakan bahwa beliau sangat mencintai para sahabat dan keluarganya. Bagaimana mungkin kita mencintai Rasul tapi membenci sahabat?
dan tidak mengakui mereka yang dicintai Rasul. Bahkan menghina Dina Khalifah setelah Rasul, Siti Aisyah yang sangat dicintai Rasul dan hanya mau mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Nauzubillah min zalik. Rasul pun telah menegaskan kecintaan dan kepercayaan pada sahabat ketika ada yang menyaksikannya. Seperti ketika ada seorang yang menyatakan kebimbangan dengan pelantikan Usama bin Zaid sebagai jenderal tentara pasukan Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mencela kepemimpinannya, maka kalian juga mencela kepemimpinan ayahnya sebelum ini. Demi Allah, dia ayahnya sangat layak menduduki jawatan panglima dan dia salah seorang yang paling aku cintai. Usamah adalah orang yang paling aku cintai sesudah ayahnya." Hadis riwayat Bukhari. Mengaku cinta Rasul namun membenci sahabat utama beliau adalah kedustaan. Padahal keutamaan sahabat dan generasi awal Islam telah ditegaskan oleh Rasul sendiri. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang hidup dalam kurunku. Kemudian mereka yang mengikutinya, tabi, dan mereka yang mengikutinya, tabi-tabiin. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tak ada keraguan lagi bahwa Rasul sungguh mencintai kita umatnya. Dan kewajiban kita lah untuk membalas kecintaan itu dengan kecintaan yang tiada tandingannya demi mengharap ridha Allah. Allah bersama dengan umat yang mencintai Allah dan mengikuti Rasul. Semoga kita menjadi salah satu di antaranya. Amin, amin, Allahumma amin. Demikian Hasanah episode hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi wawasan iman dan takwa kita sekalian. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.